Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan. Perkenalkan, saya Lingga Setiajid, perwakilan dari kelompok 4 yang akan bertugas sebagai moderator. Topik yang akan kami bahas adalah penentuan kadar sulfit dalam air laut. Adapun anggota kelompok saya yaitu Muhammad Eriko Aziz Arifin, Taskia Okta Hoirunisa, Reina Sancia Putri Afisa, Adilia Francisca, Meisha Alfa Yunia Rusandi, dan Arifa Gina Azmi. Baik, langsung saja kita mulai untuk pemaparan materinya. Prinsip singkat pengujian. Prinsip metode ini adalah sampel dalam suasana asam yang mengandung sulfit dititrasi dengan titran potasium iodide-iodidat standar. Iodin bebas dilepaskan oleh reagen iodide-iodidat dan bereaksi dengan SO3-. Titik akhir titrasi ditandai dengan warna biru yang dihasilkan dari iodin warna biru yang dihasilkan dari iodin pertama berlebih yang bereaksi dengan indikator kanji. Metode penentuan sulfit dalam bentuk flowchart. Sebanyak 1 ml larutan asam sulfat dan 1 ml larutan kanji dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, tambahkan 0,5 gram asam sulfamat. Setelah itu, tambahkan 100 ml contoh uji, dititrasi dengan kalium iodidat iodida 0,125 N dan konsentrasi sulfit. Penentuan sulfit dalam contoh air. Persiapan contoh uji sulfit. Yang pertama, pengambilan contoh uji dilakukan secara hati-hati. Hindari kontak dengan udara dan segera dilakukan analisis. Contoh uji yang bersuhu lebih besar dari 50 derajat Celcius harus didinginkan. Yang kedua, tambahkan 1 ml larutan EDTA untuk setiap 100 ml contoh uji. Contoh uji jangan disaring. Selanjutnya, penentuan sulfit dalam contoh air. Yang pertama, masukkan 1 ml larutan asam sulfat dan 1 ml larutan kanji ke dalam Erlenmeyer. Yang kedua, tambahkan 0,1 gram kristal asam sulfamat. Setelah larut, masukkan 100 ml contoh uji. Ketiga, segera titrasi dengan larutan kalium iodida-iodidat 0,0125 N normalitas sampai timbul warna biru. Catat pemakaian kalium iodida-iodidat dan hitung kadar sulfit. Yang terakhir, lakukan titrasi duplo. Setelah dilakukan praktikum penentuan kadar sulfit dalam air laut didapatkan data sebagai berikut. Volume contoh pada sampel 1 yaitu 100 ml, sedangkan volume titrasi pada sampel 1 yaitu 3,58 ml. Pada sampel 2, volume contohnya yaitu 100 ml dan volume titrasinya yaitu 3,59 ml. Rumus untuk penentuan kadar sulfit yaitu kadar sulfit miligram per liter sama dengan A dikali N dikali BE dibagi Pi dikali 1000 ml dibagi 1 liter. A merupakan volume titrasi, N merupakan normalitas kalium iodat iodida, Pi merupakan volume contoh, dan BE merupakan berat ekuivalen sulfit. Untuk pengukuran 1, diketahui volume titrasi sebanyak 3,58 ml, normalitas kalium iodat iodida sebanyak 0,0125 mg per ml, berat ekuivalen sulfit sebanyak 214 mg per mg, dan volume contoh sebanyak 100 ml. Yang ditanyakan berapa kadar sulfitnya? Cara menjawab, rumus kadar sulfit yaitu volume titrasi dikali normalitas kalium iodat iodida dikali berat ekuivalen sulfit per volume contoh dikali 1000 ml per 1 liter sama dengan 3,58 ml dikali 0,0125 mg per ml dikali 214 mg per mg per 100 ml dikali 1000 ml per 1 liter sama dengan 9,5765 mg per 100 ml dikali 1000 ml per 1 liter.
Jawabannya yaitu 95,7 mg per liter. Untuk pengukuran 2, diketahui volume titrasi sebanyak 3,59 ml, normalitas kalium iodat iodida sebanyak 0,0125 mg per mililiter, berat ekuivalen sulfit yaitu 214 mg per miligrek, dan volume contoh sebanyak 100 ml. Yang ditanyakan berapa kadar sulfitnya? Rumus kadar sulfit yaitu volume titrasi dikali normalitas kalium iodat iodida dikali berat ekuivalen sulfit per volume contoh dikali 1000 ml per 1 liter. Sama dengan 3,59 ml dikali 0,0125 mg per mililiter dikali 214 mg per miligrek per 100 ml dikali 1000 ml per 1 liter. Sama dengan 9,6032 mg per 100 ml dikali 1000 ml per 1 liter. Jawabannya yaitu sama dengan 96 mg per liter. Setelah menghitung kadar sulfit, maka selanjutnya yaitu menghitung persen RPD. Dengan rumus persen RPD sama dengan hasil pengukuran dikurangi duplikat pengukuran dibagi hasil pengukuran ditambah duplikat pengukuran dibagi 2 dikali 100%. Diketahui untuk hasil pengukuran yaitu 95,7 mg per liter dan untuk duplikat pengukuran yaitu 96 mg per liter. Maka persen RPD-nya yaitu persen RPD sama dengan 95,7 mg per liter dikurangi 96 mg per liter dibagi 95,7 mg per liter ditambah 96 mg per liter dibagi 2 dikali 100%. Maka hasilnya yaitu 0,31%. Baik, demikian pemaparan dari kelompok kami. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan lainnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.